Ada wajah-wajah yang tak sekedar menatap kamera, ia menatap zaman. Di balik potret hitam putih ini, tersimpan kisah seorang raja Nusantara yang memimpin dengan martabat di tengah tekanan kolonial dan perubahan besar dunia. Inilah kisah Panembahan Notokusumo II, Raja Sumenep. Dalam sebuah potret lama sekitar tahun 1865, kita melihat seorang lelaki duduk tenang di kursi kebesaran. Wajahnya tak menampakkan kegelisahan meski zamannya penuh tekanan. Dialah Panembahan Notokusumo II, seorang raja yang memimpin dengan keteguhan di tengah pusaran sejarah. Panembahan Notokusumo II, atau dikenal juga sebagai Panembahan Muhammad Saleh, adalah Raja Kerajaan Sumenep yang memerintah dari tahun 1854 hingga 1879. Ia naik tahta sebagai penerus darah dan amanah, putra dari Abdurrahman Pakunatan-Ningrat. Ia memimpin bukan di masa kejayaan tanpa ancaman, melainkan di era ketika bayang-bayang kolonial Belanda semakin panjang. Setiap keputusan bukan hanya soal istana, tapi juga tentang menjaga harga diri rakyat Madura. Sebagai raja, Notokusumo II dikenal berhati-hati, diplomatis, namun tetap teguh. Ia memahami bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada suara keras, melainkan pada kebijaksanaan yang mampu melindungi yang lemah. Di sekelilingnya berdiri para bangsawan, penasehat, dan abdi dalam yang menjadi saksi perjalanan panjang kepemimpinannya. Mereka bukan sekadar pengiring, melainkan penjaga nilai dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kerajaan Sumenep pada masa itu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan peradaban. Seni, adat, dan keagamaan dijaga sebagai penyangga identitas di tengah arus perubahan dunia. Dalam diamnya, Panembahan Notokusumo II mengajarkan bahwa memimpin adalah tentang keteguhan hati, tentang bertahan tanpa kehilangan jati diri, meski tekanan datang dari segala arah. Potret ini bukan sekadar dokumentasi sejarah. Ia adalah pengingat bahwa Nusantara pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memilih kebijaksanaan dibanding amarah dan martabat dibanding ambisi. Kini, lebih dari seabad kemudian, kita menatap kembali wajah itu. Bukan untuk mengagungkannya semata, tapi untuk belajar bagaimana sejarah mengajarkan ketenangan di tengah badai. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar nilai apa yang paling terasa dari sosok Panembahan Notokusumo II. Dukungan Anda adalah napas bagi kami untuk terus menghidupkan kisah-kisah Nusantara yang nyaris terlupa.